Ternyata Ahok diam-diam menempatkan orang KPK di dalam Pertamina. Bukan Ahok kalau selama ini digaji dengan uang rakyat, dan Ahok akan terus menjaga uang rakyat. Begitupun prinsip Ahok pada waktu menjabat di gubernur. Ahok terus menjaga uang rakyat, walaupun sampai bermusuhan dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok tetap menjaga amanah untuk menjaga uang warga DKI Jakarta. Komisaris PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, menyebut bahwa Ahok telah menanamkan orang KPK ke dalam Pertamina agar tidak ada lagi pegawai atau pejabat lain yang mencoba main-main. Pernyataan ini disampaikan Ahok melalui video yang dilansir PT Pertamina Persero di akun YouTube milik Pertamina pada Senin 3 Agustus 2020. Ahok mengatakan Dewan Komisaris dan jajarannya akan terus melakukan evaluasi demi transparansinya Pertamina menjalankan tugasnya. Dan lebih dari itu, Ahok tidak segan melacak uang yang keluar masuk dari siapapun di dalam PT Pertamina yang diduga menyalahgunakan hak dan wewenangnya. Dan Ahok pun bekerja sama dengan PPATK, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan. Jadi sekali lagi kata Ahok, siapapun yang terbukti korupsi akan kami lacak melalui PPATK. Memang Ahok selalu konsisten sekali dalam menjaga amanah. Itu terbukti apa? Ahok membuat gebrakan, yaitu salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Ahok memasukkan orang KPK di dalam tubuh Pertamina. Mungkin kalau semua di perusahaan BUMN melakukan apa yang dilakukan Ahok, kemungkinan BUMN akan sehat dan tidak ada yang korupsi. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Alhamdulillah, Ahok selamatkan uang negara lagi. Bukan Ahok kalau selama masih digaji pakai uang rakyat, Ahok akan terus menjaga uang rakyat. Komisaris Utama PT Pertamina alias Ahok menyebutkan telah menanam orang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar tidak ada lagi pegawai dan pejabat Pertamina yang coba main-main. Pernyataan ini disampaikan Ahok melalui video yang dilansir PT Pertamina di akun YouTube Pertamina pada Senin 3 Agustus. Video ini dibuat judul Komisaris Utama Bicara Arah Baru Pertamina. Ahok yang kini ingin dipanggil dengan sebutan BTP menyatakan dia bersama jajaran Dewan Komisaris sangat serius melakukan berbagai perbaikan bagi PT Pertamina. Dia menegaskan dengan komisaris terus mendorong dan mengawal agar seluruh jajaran perusahaan menjalankan asas transparansi. Selain itu, ungkap dia, Dewan Komisaris telah menanam orang dari KPK. Saya kira ibaratnya apa ya? Ada saya transparansi kita buka, kita malah taruh orang di Sesdekom. Ini orang dari KPK. Jadi sekarang kita sudah MOU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja dengan kita, tegas BTP bagaimana dikutip dari akun YouTube Pertamina 5 Agustus 2020. Lebih dari itu, ungkap BTP, sebagai komisaris utama, maka dia tidak akan segan-segan melacak keluar masuk uang dari siapapun di PT Pertamina Persero yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Pelacakan tersebut dengan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi, sekali lagi, siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati Anda nikmati. Kami akan lacak Anda melalui PPATK. Lantas siapa orang dari KPK yang ditempatkan menjadi Sekretaris Dewan Komisaris Sesdekom PT Pertamina Persero? Berdasarkan penelusuran, orang yang dimaksud BTP tadi adalah Sutarno Bintoro. Pria yang karib disapa Bintoro ini dilantik sebagai Sesdekom PT Pertamina Persero pada 1 April 2020 oleh Dewan Komisaris PT Pertamina. Sutarno Bintoro memiliki jejak panjang di KPK. Dia masuk menjadi pegawai KPK melalui program Indonesia Memanggil 3 2007 sampai 2008. Selama di KPK, Bintoro pernah bertugas sebagai penyelidik di Direktorat Penyelidikan pada Kedeputian Bidang Penindakan.
dan fungsional monitor di Direktorat Monitor pada Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Selain itu, Bintoro juga pernah menjadi spesialisasi kerjasama aparat penegak hukum pada Kedeputian Bidang Inda, serta sempat diperbantukan di tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada unit kerja koordinasi wilayah Korwil. Dari sisi pendidikan, Bintoro merupakan lulusan Strata 1 Ilmu Manajemen Universitas Bagri dan Sastra 1 Universitas Indonesia Jurnalistik Universitas Negeri Yogyakarta. Selepas itu, Bintoro meraih gelar Strata 2 Program Magister Manajemen Universitas Trisakti. Terakhir, dia merampungkan pendidikan Strata 3 Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Disertainya berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam rangka penanganan pencucian uang di pasar modal. Sutarno Bintoro menyatakan, proses seleksi calon sekretaris Dewan Komisaris Sesrekom PT Pertamina berlangsung sejak awal hingga akhir Februari 2020. Setelah melalui serangkaian proses seleksi hingga tahap akhir, Bintoro dinyatakan lulus dan terpilih sebagai Sesdekom. Per 1 April 2020 saya dilantik sebagai Sesdekom Pertamina oleh Dewan Komisaris Pertamina, ungkap Bintoro. Bintoro menggariskan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 12/MBU/2012 tentang organ penduduk Dewan Komisaris Dewan Pengawas BUMN, terdapat 10 tugas pokok dan fungsi tupoksi Sesdekom. Di antaranya memastikan Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan dan menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Meski mengemban tugas berat, Bintoro memastikan siap membantu Dekom PT Pertamina Persero yang dipimpin Basuki Cahayapurnama. Bintoro menggariskan, sebagai Sesdekom, maka dia yakin bisa mengintegrasikan nilai-nilai yang selama ini ada di KPK ke Dekom dan jajaran sekretaris Dekom untuk kebaikan PT Pertamina. Saya yakin, dan ini kita sudah mulai, meskipun tidak mudah. Seluruh Dekom dan jajaran pendukung, ada arahan juga dari Dekom termasuk Pak BTP, kita kompak, ujar.